kamu bahwa mayoritas perkara pelanggaran lalu lintas disidangkan tanpa hadirnya pelanggar? Hal ini berdasarkan kepada Perma nomor 12 tahun 2016. Prosesnya jadi jauh lebih cepat dan praktis. Yuk, kita lihat bagaimana alur penanganan perkara lalu lintas pada Pengadilan Negeri Muaro. Proses ini dimulai saat kamu melanggar aturan lalu lintas, dan petugas penyidik pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan memberikan surat tilang. Surat ini mencantumkan informasi tentang jenis pelanggaran, barang bukti, lokasi, waktu kejadian, dan tanggal sidang. Berkas pelanggaran lalu lintas akan diserahkan oleh penyidik ke kantor Pengadilan Negeri Muaro, kemudian diverifikasi kelengkapannya oleh petugas pidana Pengadilan Negeri Muaro. Selanjutnya, ditetapkan hakim dan panitera pengganti yang akan menangani perkara lalu lintas. Pada hari yang ditentukan, sesuai dengan pasal 7 Perma nomor 12 tahun 2016, bahwa hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar. Hakim akan mengeluarkan putusan berisi besaran denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar. Besaran denda akan diumumkan oleh staf pidana pada papan pengumuman dan laman resmi Pengadilan Negeri Muaro. Selain itu, kamu dapat melihat besaran denda tilang dengan lebih cepat dan efektif tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Negeri Muaro. Denda dapat dilihat melalui fitur SIPP dan fitur e-tilang Pengadilan Negeri Muaro. Jika melalui SIPP, silahkan buka mesin pencari yang biasa kamu gunakan, ketik sipp.pn-muaro.go.id. Lalu pada menu pidana, pilih perkara lalu lintas. Kamu dapat mencari dengan menggunakan nama atau nomor register tilang yang ada pada surat tilang lalu klik cari. Besaran denda dapat dilihat pada bagian putusan. Melalui e-tilang, silahkan ketik pada mesin pencari pnmuaro.go.id e-tilang. Kamu dapat memasukkan nama pelanggar, atau nomor register tilang, atau nomor plat kendaraan, lalu klik cari. Maka besaran denda tilang akan muncul. Temukan link SIPP dan e-tilang pada deskripsi di bawah video ini. Jika pelanggar sebelumnya telah membayar denda saat ditilang, pelanggar dapat mencek besaran denda pada situs yang telah disediakan, dan apabila denda yang dibayarkan lebih besar dari jumlah yang ada pada putusan, maka pelanggar dapat menuju kantor Kejaksaan Negeri Sijunjung untuk mengambil sisa denda tersebut. Bagi pelanggar yang belum membayar denda, pelanggar dapat langsung menuju kantor Kejaksaan Negeri Sijunjung untuk melakukan pembayaran denda dan pengambilan barang bukti. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank atau elektronik setelah mendapatkan kode bayar dari Kejaksaan. Setelah membayar denda, barang bukti yang sebelumnya disita akan diserahkan kembali kepada pelanggar. Dengan demikian, perkara tilang telah selesai. Namun prosedur ini mendapat pengecualian bagi perkara pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan perbuatan yang mengakibatkan gangguan atau kerusakan fungsi jalan, rambu lalu lintas dan fungsi perlengkapan jalan, serta pelanggaran mengenai asuransi. Terhadap ketiga jenis pelanggaran tersebut disidangkan dengan hadirnya pelanggar. Proses yang cepat dan efisien ini membuat semuanya berjalan tanpa banyak prosedur yang rumit. Lebih praktis bukan? Tapi jangan lupa ya, tetap patuhi aturan lalu lintas agar kamu tidak kena tilang, demi keamanan dan keselamatan pengendara.